Istana tengah mengatur pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencana ini menguat setelah Megawati bilang ada presiden yang kangen nasi gorengnya saat berpidato di Trisakti Tourism Award. Itu gak bohong loh. Ya gimana aja dong, masa aku udah presiden kelima, udah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain telus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo presiden sopo yuk. Partai Gerindra lewat Ketua DPP Daniel Anzar Simanjuntak merespon pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal presiden yang minta dimasakkan nasi goreng. Daniel Anzar bilang pernyataan Megawati tersebut merupakan bentuk hubungan baik Prabowo dan Megawati. Namun, apakah pernyataan itu merupakan kode akan ada kerjasama di kabinet? Kata Daniel, Gerindra dan PDIP tetap bisa bekerja sama meski tidak bersama di pemerintahan. Oh, Bu Mega. Apakah itu kode untuk mengajak kerjasama ke kabinet, Pak? Pak Presiden tuh memang suka nasi goreng Bu Mega. Bu Megawati itu nasi gorengnya top. Kerjasama kan pasti. Bu Megawati kan menyampaikan akan bekerja, dan Pak Prabowo juga menyampaikan siap bekerja sama dengan pemerintah di bawah Pak Prabowo dan ingin memastikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu sukses. Tapi kan kerjasama itu tidak selalu bermakna bersama-sama di dalam pemerintahan. Melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah seperti yang dilakukan oleh teman-teman PDIP sekarang itu juga kerjasama. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri tengah diatur. Kata Mensesnek, kerinduan Prabowo terhadap Mega selama 2,5 tahun sudah terjawab saat pertemuan pasca Lebaran. Pertemuan kembali antar kedua tokoh ini sedang diagendakan. Kemarin Bu Megawati sebut Pak Prabowo kangen nasi gorengnya Bu Mega, Mas. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Nasi goreng tampaknya menjadi sajian khusus dalam hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan terbuka Prabowo Megawati di hadapan publik yang diwarnai politik nasi goreng terakhir kali terlihat pada Juli 2019 lalu, pasca Prabowo kalah Pilpres dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Presiden Prabowo Subianto sempat bertemu Megawati Soekarno Putri dalam pertemuan tertutup di kediaman Megawati pada 7 April lalu. Kedua tokoh ini belum bertemu lagi secara terbuka di hadapan publik pasca Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lagi-lagi ada Megawati, Prabowo, dan nasi goreng. Tampaknya nasi goreng punya arti khusus dalam hubungan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto. Istana bilang pertemuan keduanya sudah diagendakan. Lalu kapan dan seberapa besar pengaruhnya bagi peta politik nasional jika keduanya bertemu secara terbuka di hadapan publik? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, kemudian Ketua DPP Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semua. Selamat pagi Mas. Salam sehat Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Andre dulu. Pak Andre, ini kan yang kode-kode dulu kayaknya Bu Mega ya di tanggal 8 kemarin ngomongin soal nasi goreng. Ini berarti memang untuk pertemuan yang selanjutnya ini memang Bu Mega yang pengen ketemu duluan dong Pak Andre. Kemarin saya baca di Kompas itu ada ulasan yang menarik gitu, tentang tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Pak Prabowo yang diulas oleh Mas Gun Gun kalau tidak salah, soal bagaimana gaya komunikasi, terus kemudian gaya pengambilan kebijakan. Nah, saya kira Ibu Mega dan Pak Prabowo itu mempunyai gaya yang sama di dalam menyampaikan pesan-pesan, ya seringkali menggunakan simbol-simbol. Tapi di dalam gaya pengambilan keputusan
kedua pemimpin ini sebenarnya mempunyai gaya yang juga sama, secara ini gaya original yang sama, yaitu apa yang dia sebut dengan low context culture, di mana ya di situ sering menyampaikan hal-hal yang pengambilan keputusan yang gaya yang eksplisit, terus kemudian apa adanya. Nah, di dalam pola seperti itu saya kira penting untuk yang menyampaikan simbol, menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama sekarang dalam situasi sekarang ini. Saya kira lebih tergantung pada Pak Prabowo bagaimana memilah kawan di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Dan di situ saya kira Pak Prabowo membutuhkan ya tentu kawan-kawan yang bisa dipercaya, bisa pegang omongannya, dan kemudian ya bisa mengambil, dengan demikian bisa membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam situasi bangsa kita ini gitu. Ya. Disinilah saya kira pentingnya komunikasi itu, pentingnya pembicaraan-pembicaraan yang terjadi antara ya Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ya, tapi Pak Andre, apa sudah ada tanggalnya nih Pak dari Ibu Mega yang menentukan? Soal itu saya kira kita tentu ya melihat bagaimana momentum waktu yang tepat untuk kedua pemimpin, tapi sinyal-sinyal seperti itu saya kira penting untuk kemudian juga ketika pembicaraan yang benar-benar itu tadi low context culture itu gitu, di mana hal-hal yang dibicarakan itu apa adanya. Kalau dalam bahasa lebih bahasa Indonesia yang terjemahan bebasnya lebih apa adanya gitu. Ya. Kita tidak bicara banyak basa-basi, tapi kita bicara apa adanya tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan secara bersama. Saya kira itu yang penting. Tapi kalau kita kira-kira nih Pak Andre, apakah nanti memang nunggu sebelum Kongres, jadi ketemu Pak Prabowo dulu baru Kongres, atau seperti apa nih Pak Andre? Bisa dua-duanya. Oke, bisa antara setelah atau sebelum ya Pak Andre ya. Tapi yang penting itu adalah substansinya, gitu. Substansi dan apa yang dibicarakan. Dan dua pemimpin ini mempunyai tipe yang tidak banyak basa-basi gitu di dalam berbicara ketika mereka bertemu, dan kemudian ketika mereka membuat kebijakan. Ya saya kira di dalam proses ini saya kenal Pak Prabowo dari dulu tuh gaya apa adanya, gaya straight to the point gitu. Yang oleh Mas Gun-Gun kalau tidak salah kemarin di Kompas itu diulas sebagai low context culture, dan itu saya pikir penting untuk situasi Indonesia kita saat ini. Dan dengan dalam pola seperti itu, partner yang tepat menurut saya partner yang tepat itu bicara Ibu Mega. Baik. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, gimana untuk dari Pak Prabowo sendiri, apa memang sudah ada omongan di kapan kira-kira sudah menentukan tanggal seperti itu, Bang Daniel? Pada prinsipnya Pak Prabowo memang sejak awal kan ingin terus membangun komunikasi kebangsaan, komunikasi secara personal dengan Ibu Megawati, pun demikian dengan tokoh-tokoh yang lain yang bagi Pak Prabowo perlu didengarkan dan dimintai nasihat. Itu poin pertamanya, Mas. Kemudian kedua, menariknya adalah memang Pak Prabowo suka cerita bahwasannya beliau suka nasi goreng Ibu Megawati. Nasi goreng Ibu Megawati itu enak. Malah sekarang saya berpikir, Bang Andreas, pernah nggak makan nasi goreng Bu Megawati? Malah justru saya pengen sekali sekarang juga ikut menikmati nasi goreng Bu Megawati. Tapi terlepas dari itu, Mas, ada filosofi yang menarik dari politik atau silaturahim nasi goreng ini. Nasi goreng ini adalah makanan populer di Indonesia, bahkan seringkali disebut kuliner rakyat. Ada dua hal yang saya tangkap dari politik nasi goreng. Pertama adalah ini simbol kebersamaan. Kenapa? Karena memang ini makanan populer bagi rakyat Indonesia. Dia simbol kebersamaan. Dia dinikmati enaknya itu pas hangat. Setelah dimasak hangat begitu, kemudian dimakan bersama-sama untuk membangun persatuan. Itu simbolisasinya adalah persatuan. Nah, kemudian nasi goreng itu adaptasi kultural.
Ya. Dia asalnya dari Tiongkok, kemudian diadaptasi oleh kuliner Indonesia, bahkan sekarang modelnya macam-macam. Nah, saya mau katakan apa? Politik nasi goreng ini adalah politik persatuan, politik yang dimana adaptasi terhadap perubahan-perubahan kebangsaan itu harus terus dilakukan untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih maju. Ya. Itu agaknya pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati, dan Pak Prabowo menyambut dengan baik karena memang persatuan, kemudian adaptasi terhadap perubahan-perubahan untuk kemajuan itu yang dihendaki oleh Pak Prabowo dan dihendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, Begitu. baik. Ini ngomongin soal simbol nasi goreng ya. Tadi kata Pak Andre membaca di Harian Kompas, di ulasan Kompas, ada soal low culture konteks. Kemudian saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, Anda melihat simbol nasi goreng ini yang memang selalu identik dengan Pak Prabowo dan juga Bu Mega, ini seperti apa? Inikah memang satu-satunya simbol yang bisa digunakan untuk menyatukan dua tokoh ini atau seperti apa? Ya, ini sebenarnya deja vu politik sih Mas ya, karena kita tahu nasi goreng ini juga pernah menjadi problem solver antara relasi Ibu Mega dengan almarhum Pak Gus Dur ya, karena waktu itu juga ada dinamika politik. Tiba-tiba Pak Gus Dur datang ke Tukumar minta dimasakin nasi goreng. Nah setelah itu baik tuh hubungan hangat lagi. Nah 2019 Ibu Mega memasakkan nasi goreng juga ke Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya jadi Menhan semacam itu. Nah saya nggak tahu 2025 ini ada hal besar apa yang akan mengikuti ataupun mengitari politik nasi goreng yang akan dimasak Ibu Mega. Apakah Bang Andrea udah senyum-senyum itu Bang Andreas. Derajat mitra kritisnya berkurang. Kalau saya udah ngomong proporsi aja nih. Dari 50% menjadi 25% mitra kritis. Jadi mitra strategis yang 75%. Atau memang ya udah deh. 100% aja mitra strategis ya. Mitra kritisnya nanti dulu. Jelang Pilpres 2029 saja misalkan seperti itu. Jadi saya melihat ketika Ibu Mega sudah melempar kode nasi goreng, itu bukan kode biasa secara politik, tapi akan ada hal besar yang akan mengikuti sikap PDIP, apalagi dalam waktu dekat, misalkan kalau jadi ada kongres ya, sehingga memutuskan secara definitif apa sikap PDIP, apakah sebagai mitra kritis atau sebagai mitra strategis, atau full salah satu, mitra strategis saja atau mitra kritis. Seperti itu sebagai pengantar Mas Bremana. Oke, Mas Agung, kalau Anda melihatnya juga ketika misalnya sudah bertemu nih tanggal 7 kemarin, ini kan sudah ada yang dibicarakan pastinya, walaupun kita tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan karena tertutup. Anda melihatnya apakah di pertemuan yang selanjutnya ini, apakah memang melanjutkan kemarin yang diomongkan di tanggal 7, kemudian seperti apa kira-kira harusnya kedua tokoh ini bertemu? Apakah tertutup lagi atau lebih baik terbuka saja seperti itu? Iya, saya menyampaikan kalau masak nasi goreng itu susah untuk tertutup. Soalnya harumnya kemana-mana nanti ya. Bang Andreas juga tertarik ikut, Bang Dhanil juga, apalagi pengen makan nasi goreng Ibu Mega. Jadi kemungkinan untuk tertutupnya kecil kalau udah nasi goreng dimasak itu. Jadi terbuka, bisa jadi diselebrasi. Dan kalau di pertemuan pertama ada banyak hati yang dijaga ya. Hati yang di Solo, hati publik yang lagi merasakan ekses kebijakan, maupun hati-hati yang lain lah semacam itu. Nah sekarang ini hati-hati itu sudah siap menerima apa adanya tadi ya, low context culture itu. Supaya apa? Ya Pak Prabowo butuh balance of power, relasi dengan Ibu Mega masuk, Pak Jokowi juga, Pak SBY. Supaya apa? Supaya beliau dapat menerima banyak masukan dari semua para presiden tadi. Dan kita tahu bersama bahwa Ibu Mega masih di BRIN dan BPIP. Kemudian Pak SBY sama Pak Jokowi masih di Danantara. Nah, kalau misalkan ada Watimpres untuk mengkerangkai relasi antar semua itu, tidak menutup kemungkinan Mas Bremana, ya semua presiden bisa satu forum sama Pak Prabowo memberikan masukan-masukan. Jadi saya percaya ketika itu mengemuka, maka fokus kita sebagai bangsa untuk membangun semakin lebih solid dan lebih kokoh seperti itu. Oke, baik. Tadi yang menarik dari Mas Agung dibilang bahwa ini bisa menjadi kedua kemungkinan ya Mas ya, mitra strategis atau yang satunya seperti itu. Saya mau ke Pak Andre. Anda melihatnya arahnya kemana nih pertemuannya Bu Mega dan juga Pak Prabowo? Seperti apa nanti PDIP ke depannya maunya seperti apa sama pemerintahan sekarang? Ya, saya kira yang penting itu adalah ya pembicaraan, pertemuan dan kemudian pembicaraan yang saya tahu, saya kira kita semua mengenal tipe dari kedua pemimpin ini yang kalau bicara di dalam proses pengambilan kebijakan dan kemudian bagaimana mereka berpendapat
secara original itu biasanya baik Ibu Mega maupun Pak Prabowo itu bicara apa adanya di antara mereka gitu. Dan pembicaraan itu menurut saya penting untuk kemudian dikeluar sebagai kebijakan gitu. Kenapa? Karena kita tahu di dalam gaya komunikasi yang kalau kita lihat sekarang orang kita itu suka apa? Suka dengan gaya yang lebih banyak masyarakat ya maksud saya itu hal-hal yang sifatnya basa-basi gitu. Kalau di istilahnya yang dikutip oleh Mas Gun di Kompas kemarin itu justru high context culture gitu. Lebih banyak bicara ya kita sih ingin gotong royong, kita ingin bersama, tetapi faktanya di dalam politik itu oke gitu. Tapi kita harus juga mempunyai kalau Bung Karno bilang itu teman ideologis, teman strategis dan teman taktis gitu untuk menghadapi berbagai situasi. Dan disitulah kepiawaian dari seorang pemimpin untuk menyampaikan, untuk menampilkan gaya kepemimpinan yang original gitu. Itu penting untuk kemudian rakyat bisa memahami gitu apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh sang pemimpin ini gitu, bersama dengan baik dalam hal komunikasi maupun di dalam proses pengambilan keputusan. Oke, baik. Bang Daniel, kalau menurut Anda seperti apa? Kira-kira ketika misalnya nanti Pak Prabowo sama Bu Mega ketemu lagi gitu ya, dan ini kemudian kan juga pasti ada harapan dari Pak Prabowo gitu ya terkait dengan bagaimana sikap PDIP di pemerintahan seperti itu. Apakah memang nanti Pak Prabowo juga ingin pemerintahan ini berjalan mulus gitu ya tanpa adanya hambatan ataupun adanya hal-hal yang lain misalnya ketika nanti sudah bertemu dengan Bu Mega seperti itu, Bang Daniel? Ya, kalau pemerintahan ada hambatan itu hal yang wajar ya, dan hambatan itu yang justru menjadi tantangan yang harus diselesaikan dan ditangani oleh pemerintahan pada saat ini. Kemudian kedua, pertemuan dengan Ibu Mega, pertemuan dengan tokoh-tokoh yang lain itu sangat penting untuk menemukan perspektif yang dilihat oleh Ibu Megawati sebagai outsider misalnya pada saat ini. Karena kadang-kadang outsider ketika melihat dari jauh itu bisa melihat lebih luas, helikopter view gitu kira-kira, dan itu akan sangat membantu penyelesaian masalah. Karena Pak Prabowo berkepentingan tentu mengidentifikasi setiap masalah yang ingin beliau tangani. Karena perspektif seorang mantan presiden itu tentu berbeda dengan perspektif seorang Dhanil misalnya. Kenapa? Karena beliau pernah menangani secara langsung, kemudian presidensial feeling itu beliau dapati. Nah, itu yang kemudian akan sangat membantu Pak Prabowo ketika berbicara dan berdiskusi banyak dengan Ibu Megawati. Kemudian ketiga, kalau terkait dengan posisi PDIP atau dalam hal ini Ibu Megawati bekerja sama dengan pemerintahan, toh selama ini memang secara langsung sebagai mitra strategis juga dilaksanakan Ibu Megawati. Tadi disebutkan oleh Mas Agung bahwasannya Ibu Megawati sampai dengan detik ini masih menjabat di BPIP, juga di BRIN, artinya kontribusi secara parsial Ibu Megawati di dalam konteks penelitian, riset, kemudian penanaman ideologi Pancasila itu sedang dan terus beliau lakukan di dalam pemerintahan. Ya. Nah, di sisi lain Pak Prabowo juga menghormati tugas-tugas sebagai mitra kritis, dan kita membutuhkan itu sebagai sebagai langkah introspeksi. Pak Prabowo selalu mengatakan setiap kritik dari siapapun termasuk dari teman-teman PDIP itu harus menjadi self correction, jangan kemudian denial dan sebagainya. Itu yang selalu diulangi Pak Prabowo dalam setiap rapat kabinet yang saya hadiri. Baik. Kalau Mas Agung melihatnya seperti apa, Mas Agung? Kira-kira paling besar kemungkinannya kemana nih? Mitra strategis atau mitra kritis? Atau malah justru nanti berkoalisi seperti itu? Kalau melihat kondisi yang kemarin-kemarin ini. Ya, kalau dari senyum Bang Andreas nih mitra strategisnya agak kuat ya. Jadi porsinya sudah lebih dari 50%. Yang terakhir kemarin di Undang-Undang TNI itu ya. Dimulai oleh Pak Utut, Ketua Panja, diketok oleh Mbak Puan ya, Ketua DPR.
kurang strategis apa itu Mas Bremana ya, sangat strategis. Nah saya kira PDIP juga dalam tanda petik, ini udah kita kawal, ini gimana ke depannya. Makanya kode-kode nasi goreng itu disampaikan secara langsung Ibu Mega di hadapan kader maupun publik. Dan saya melihat memang di sisi Pak Prabowo juga ada kebutuhan, dalam artian walaupun koalisi Indonesia Maju Plus itu sudah dikonsolidasikan 81% dan PDIP sisanya, bukan berarti koalisi itu bersifat statis, Mas Bremana. Ya. Bisa saja ketika PDIP ada arahan mau masuk, di koalisi Indonesia Maju Plus itu juga ada dinamika dan tarik-menarik ya. Apalagi nanti ketika pembahasan soal 2029 mengitari itu semua. Sehingga bisa jadi ya PDIP ini bisa menjadi semacam exit strategi ataupun buffer strategi dari Pak Prabowo untuk memastikan Kim Plus ini tetap solid, nggak ada PDIP, apalagi ketika PDIP masuk semacam itu, sehingga balance of power itu terjadi, tidak ada kecenderungan ataupun kedekatan khusus kepada salah satu katakanlah presiden dari sisi Pak Prabowo, sehingga beliau bisa memainkan politik yang sehat dan demokrasi yang berkualitas kepada semua pihak, kepada semua partai manapun. Artinya beliau punya punya jalur, punya visi, punya jalan, tidak ada ya istilahnya kecenderungan bahwa satu tokoh saja beliau bergantung satu partai saja, tidak demikian. Dengan hadirnya PDIP itu bisa membuat semuanya menjadi rasional, realistis dan objektif melakukan relasi dengan Gerindra maupun dengan Presiden Prabowo seperti itu. Oke, Pak Andreas, gimana nih menanggapinya? Benarkah memang nanti lebih ngarahnya ke strategis dibanding dengan kritis? Misalnya mungkin apakah selama ini Bu Mega akhirnya sudah melunak gitu ya, berada di luar pemerintahan, Bang Andre? Saya kira kita terlalu banyak repot dengan istilah-istilah gitu, terminologi yang kita kemas gitu. Nah ini yang dibilang high context culture itu gitu kan. Kadang-kadang kita dalam berkomunikasi kita mengemas itu menjadi seolah-olah indah semuanya gitu. Tetapi di dalam kenyataan justru ya lebih banyak pura-puranya gitu. Nah ini misalnya, saya ambil contoh, ketika di zaman Pak SBY dulu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Tapi tidak kalah juga yang ada di dalam pemerintahan itu justru melakukan kritik-kritik yang keras, bahkan lebih oposan dari PDI Perjuangan, gitu, membuat pusing pemerintahan pada waktu itu gitu. Kenapa? Kita terlalu banyak sibuk dengan kemasan terminologi ini gitu. Sementara konteks substansinya kita tidak perhatikan. Saya kira saat ini waktu yang tepat, saya kira Pak Prabowo memahami persis atau Ibu Mega pun memahami persis untuk kita lebih melihat pada aspek substansinya gitu. Saya katakan tadi misalnya di dalam berkomunikasi untuk menyenangkan publik, kita ya menggunakan istilah-istilah yang high context culture tadi, tapi di dalam pengambilan kebijakan saya kira lebih tepat waktunya untuk low context culture, apa adanya. Kita melihat proses problem-problem apa yang kita hadapi, dan itu saya kira dalam hal ini baik antara Ibu Mega maupun Pak Prabowo ketika mereka berbicara, saya yakin bahwa itu akan dibicarakan secara terbuka apa adanya, dan seperti apa yang tadi Mas Daniel sampaikan gitu. Mungkin di dalam konteks ini Ibu Mega melihat dari helikopter view-nya gitu, untuk menyampaikan apa adanya kepada Pak Prabowo, dan saya kira itu penting bagi Pak Prabowo yang sedang mengendalikan helikopter itu gitu, untuk kemudian kita jangan sampai ya mengarah ke gunung yang dibuat oleh diciptakan oleh orang yang berada di dalam helikopter itu sendiri gitu. Jadi ini situasi-situasi yang kita perlu pilah betul untuk melihat sebagai orang yang tidak langsung berada di dalam. Ya buat kami, saya kira itu penting untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Ya, Anda setuju, Bang Daniel, pernyataannya tadi takut siapa ada yang jadi pura-pura di dalam ataupun seperti apa nih kalau Anda melihatnya, dan kira-kira nanti memang apakah pertemuannya tadi terbuka atau tidak seperti itu enaknya? Kalau kata Pak Andre kayaknya lebih enaknya terbuka gitu ya, kalau dari Bu Meganya bilang seperti itu. Ya, dalam politik pasti ada yang pura-pura begitu, pura-pura mendukung, pura-pura tidak mendukung, kan selalu ada yang begitu. Ada panggung depan, ada panggung belakang, begitu. Itu kan selalu terjadi dalam politik. Tinggal sensitivitas kita melihat
mana panggung depan dan panggung belakang itu dibutuhkan, baik sensitivitas para pemimpin politik termasuk sensitivitas dari rakyat. Itu penting sekali karena ketika rakyat paham ini adalah panggung depan misalnya, mereka akan berusaha mencari fakta panggung belakang, dan itu yang menjadi upaya koreksi yang bisa dilakukan oleh rakyat termasuk para pengamat. Pengamat kan pasti membutuhkan panggung belakang karena tidak bisa kemudian mengambilkan kesimpulan dari omongan saya pada hari ini panggung depan begitu, omongan Bang Andreas di panggung depan ini, mereka dan termasuk media kan selalu berusaha mencari background dari setiap statement. Tadi saya sebutkan kenapa kemudian statement Bu Megawati penuh makna, filosofi, politik nasi goreng, dan itulah kemudian kenapa saya sering sebutkan politik itu ruang dialektika, ruang para pemikir. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa memaknai politik itu sebagai tempat pengabdian, karena kalau dialektika politik itu tidak melibatkan pikiran, maka agak kesulitan untuk bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan publik yang langsung kepada rakyat. Sebab itulah seni dalam komunikasi politik, seni dalam dialektika yang juga sedang dilakukan oleh Ibu Megawati terkait dengan istilah politik nasi goreng itu adalah seni yang tinggi menurut saya, dan filosofinya tinggi, dan itu juga menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat, bagaimana kemudian kepentingan rakyat itu harus menjadi pembicaraan yang paling populer. Nasi goreng itu kan hal yang paling populer di tengah rakyat kita. Oleh sebab itulah Ibu Megawati menggunakan simbol itu, selain memang Pak Prabowo dan Bu Megawati suka nasi goreng ya. Tapi itu menjadi simbol bahwasannya pembicaraan antara kedua pemimpin ini itu harus bicara tentang rakyat, bicara tentang kebutuhan-kebutuhan utama rakyat. Itulah dan kita semuanya tahu nasi goreng itu sangat disukai oleh kebanyakan, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah yang dibicarakan oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu adalah kepentingan rakyat kebanyakan. Oke, ini kedepannya kita melihat ada potensi antara PDIP dan juga pemerintah ini semakin erat hubungannya. Kemudian bagaimana nanti fungsi check and balances di pemerintahan, kita akan bahas lengkapnya saudara di Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini usai jeda berikut ini. Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita bahas kembali politik nasi goreng antara Megawati dan Prabowo. Apakah terulang lagi di waktu dekat ini? Saya akan tanyakan lagi ke Mas Agung Baskoro. Mas Agung tadi menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi terkait dengan kalau misalnya terjadi pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo sekarang nanti mungkin dalam waktu dekat gitu ya, kemudian dilakukan secara terbuka, dan mungkin ini kan membuat hubungan PDIP dengan pemerintah semakin erat. Nah, kemudian bagaimana nanti memastikan check and balances tetap terjaga? Walaupun tadi seperti kata Pak Andre juga bahwa kritik juga bisa datang dari dalam, seperti itu. Persis. Jadi kalau saya melihat karena ini nasi goreng, kemungkinan dimasaknya di Teku Umar, Mas. Bagaimana ya? Jadi kalau di luar Teku Umar, peralatan masak nasi gorengnya nggak lengkap kayaknya Bang Andreas ya. Itu satu. Biasanya nasi goreng tergantung tuan rumahnya, Mas. Nah itu dia, makanya jadi Teku Umar sangat potensial jadi tuan rumah dimasaknya nasi goreng ini. Yang kedua memang bisa jadi sebelum kongres digelar. Karena keputusan definitif tentang sikap PDIP kan akan diputuskan di kongres. Bisa jadi pertemuan digelar sebelum kongres dilaksanakan. Jadi kalau ditanya kapan, ya tergantung kongresnya kapan. Kalau kongres sudah ada tanggal, kemungkinan ya nasi goreng itu bisa dimasak lebih awal semacam itu. Nah kemudian kalau ditanya soal bagaimana prospek ke depan relasi efek dan ekses dari PDIP kemudian merapat dengan pemerintahan Presiden Prabowo, saya kira ini memang menjadi kabar kurang baik bagi publik kita gitu, karena memang secara definitif kan sudah terkonsolidasi 81%. Kalau misalkan sisanya 19% juga terlibat masuk, otomatis publik mau tidak mau yang menjadi tulang punggung demokrasi kita untuk mengawal intensif pemerintahan supaya check and balances itu bisa optimal. Walaupun tidak menutup kemungkinan PDIP tetap ada sisa mitra kritisnya, kemudian di Kim Plus juga seperti Bang Andreas sempat elaborasi di masa Pak SBY juga
banyak beberapa partai memainkan peran lebih oposisi ketimbang PDIP itu sendiri seperti itu. Jadi saya melihat ke depan prospek itu yang akan mengemuka dan mau tidak mau ya publik harus mengambil peran ya baik secara langsung ataupun tidak untuk memastikan demokrasi kita check and balancesnya bisa tetap optimal karena kalau tidak nanti ada hal-hal yang kita khawatirkan akan mengemuka kembali misalkan soal bahasan undang-undang yang kurang partisipatif, terus ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan kurang sosialisasi semacam itu dan kalau publik tidak mengawal itu day to day secara politik semacam itu, nah kekhawatiran itu bisa terulang dan terjadi kembali Mas Bremana seperti itu. Oke. Ada pandangan juga Mas Agung terkait dengan kemungkinan pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini ada yang bilang bahwa ini sebenarnya upaya dari Pak Prabowo untuk dalam tanda kutip sedikit demi sedikit lepas dari asosiasi publik dengan mantan presiden yang sedang kita bicarakan beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Apakah memang ini menunjukkan bahwa oke, Pak Prabowo bilang saya dekatnya ke semua mantan presiden kok, nggak cuma ke salah satu tokoh saja gitu. Dan apakah emang ini tujuannya gitu ya untuk menunjukkan bahwa seperti itu, tidak hanya dekat ke salah satu mantan presiden saja? Persis, karena kan kita tahu dalam beberapa waktu terakhir kemarin sempat menguat ya isu soal matahari kembar, soal presiden boneka, dan tiba-tiba ada nasi goreng masuk. Nah ini kan sebagai alternatif menu wacana yang membuat publik akhirnya dalam tanda petik lebih objektif melihat relasi Presiden Prabowo dengan para presiden lain dan Presiden Prabowo sudah membuktikan dalam banyak hal sebenarnya lewat program-program kerjanya yang berbeda dengan presiden sebelumnya, lewat gaya kepemimpinannya, kemudian lewat pendekatan-pendekatan politiknya kepada elit kita seperti itu yang jauh sangat berbeda dari presiden-presiden sebelumnya dan itu kemudian diafirmati ketika memang ada nasi goreng dan sambutan teman-teman di Gerindra di lingkar terdekat Pak Prabowo termasuk Bang Daniel itu bak gayung bersambut Mas Bremana cocok pas gitu takarannya. Jadi saya melihat memang ini pucuk dicinta ulam pun tiba ya, sama-sama mau, sama-sama saling ingin ketemu. Sepertinya emang hatinya sudah cocok satu sama lain. Di luar memang ada hati yang lain juga yang perlu dijaga semacam itu karena mau tidak mau kan mencari formulasi yang pas, dosis yang tepat untuk membuat ya semua para presiden ini nyaman itu kan nggak mudah. Tapi Pak Prabowo saya yakin punya formulasi-formulasi jitu ya di bawah di bawah pengalaman dan pengetahuan beliau selama ini saat berrelasi dengan para presiden tadi seperti itu. Ya ngomongin soal nasi goreng tadi ya takarannya harus pas, kemudian juga pastinya harus ada topping-toppingnya nih. Saya mau tanya ke Pak Andre dulu. Pak Andre, ada topping ini nggak soal Wapres di 2029 nggak kira-kira kalau Pak Prabowo dan juga Bu Mega ketemu? Kan bisa jadi ini ada topping soal Wapres 2029 nih Bu Mega. Saya nggak tahu persis kalau itu saya nggak tahu dan masih cukup jauh gitu artinya peta politik dan dinamika politik di kita ini kan bisa cepat sekali berubah gitu jadi terlalu prematur kalau terlalu pagi kita membicarakan soal itu meskipun orang bisa menerka dan itu ya mungkin menarik buat masyarakat tapi menurut saya ya belum waktunya gitu menurut saya untuk membicarakan itu karena banyak hal ya tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini yang harus di atas itu terutama oleh Pak Presiden tentunya Pak Prabowo. Tapi orang lain mungkin berpikir seperti itu gitu. Nah saya kira justru itu kita tidak terjebak di dalam cara berpikir orang yang melihat dari kekuasaan ke kekuasaan, dari pemilu ke pemilu gitu. Karena disinilah kita perlu ya kalau Anda berada bersama dengan kekuasaan ya bagaimana kita setelah memenangkan kekuasaan itu bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dan janji-janji yang sudah kita sampaikan kepada rakyat itu saya kira prinsip itu ya PDI Perjuangan kita pegang betul bagaimana ya kita melihat pentingnya ya ada di dalam proses pemerintahan maupun ada di luar proses pemerintahan tapi kita bagaimana menggunakan PDI Perjuangan partai yang meskipun kita tidak ada di dalam pemerintahan saat ini, tapi di DPR, di parlemen kan mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk juga bersama-sama di dalam proses membangun negara. Saya kira itu yang paling penting gitu. Artinya tidak hanya kita melihat dari kekuasaan dari waktu ke waktu, habis pemilu kita berpikir untuk pemilu berikut. Meskipun kita tahu bahwa ada orang yang berpikir seperti itu gitu. Oke.
Ya Bang Daniel, Anda setuju Bang Daniel, kita nggak usah ngomongin soal pemilu ke pemilu karena memang masih jauh, tapi kan omongan dari luar ini sudah sangat ramai gitu ya, ini ngomongin Wapres kali ya ketika Pak Prabowo ketemu sama Bu Mega gitu. Tidak, jadi ya terlalu tadi disebutkan oleh Bang Andreas, terlalu dini, terlalu subuh kira-kira begitu kalau bicara tentang itu. Karena politik kita kan faktanya ya detik terakhir. Jadi sabar saja, yang jelas yang akan dibicarakan oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo tadi saya sebutkan hal-hal yang terkait dengan nasi goreng. Maksud saya adalah terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Nasi goreng itu kan seleranya seluruh rakyat Indonesia. Artinya simbolisasi nasi goreng itu adalah simbolisasi kepentingan rakyat banyak. Ya tentu yang akan dibicarakan adalah bagaimana pembangunan agenda pembangunan yang akan dibawa oleh Pak Prabowo 5 tahun ke depan, 4 tahun lebih ke depan itu bisa lebih baik, bisa ada harmonisasi, kemudian ada akselerasi. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Kemudian yang kedua terkait dengan hati-hati lain tadi yang disebutkan oleh Mas Agung, ya nasi goreng itu pakai hati enak begitu. Jadi bahkan pakai hati begitu supaya kemudian rakyat itu bisa menikmati nasi goreng yang lebih enak. Maksud saya adalah kebijakannya itu jauh lebih baik begitu. Kebijakannya jauh lebih menguntungkan kepentingan rakyat banyak. Jadi ketika nasi goreng ditambah hati artinya adalah kepentingan rakyat banyak itu jauh lebih bisa dilayani dan bisa lebih baik. Kenapa? Karena ada komunikasi yang baik antar presiden yang sedang memerintah dan sedang memimpin dengan mantan presiden yang punya pengalaman panjang melayani rakyat. Kira-kira begitu. Nasi goreng pakai hati enak, tapi kalau tanpa kerupuk kurang lengkap katanya ya. Saya ke Mas Agung, ini kalau kerupuknya ini kan dibilang kan pendamping gitu ya. Tadi saya bilang juga butuh topping, pendamping, ini kan ngomongin soal wakil juga nih ya. Gimana nih Mas Agung, benarkah kita terlalu awal untuk ngomongin soal kerupuk ini? Kita kasih kerupuknya nanti aja deh di akhir, seperti orang-orang bikin nasi goreng gitu ya. Sebenarnya 2029 itu yang memanaskan awal Gerindra, Mas Bremana ya. Karena sudah mendeklarasikan awal Pak Prabowo. Cuman Wapres ditahan dulu. Sama seperti PAN. Ya, presidennya Pak Prabowo, Wapres nanti dulu. Ya, Demokrat ngasih sinyal, Golkar juga ke Pak Prabowo semuanya. Wapres nanti dulu. Nah, saya nggak tahu nih PDIP. Presidennya Pak Prabowo, Wapres, kita kan nggak ngerti. Jadi sebenarnya udah panas nih mesin. Ya, jadi kalau misalkan tadi Bang Andre, Bang Daniel malu-malu, nah saya nggak boleh malu-malu, harus low context culture ini ngomongnya apa adanya ya kan. Karena ini bisa jadi toping yang dibahas juga, walaupun bisa jadi bahasanya tadi ya, misalkan ada soal ini kalau PDIP sebagai mitra strategis, boleh nggak nambah lagi kadernya misalkan kan kader tidak langsung ada Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, atau Pak Basuki misalkan. Tambah lagi boleh nggak Pak Prabowo misalnya nih, saya coba berdialog imajiner di tengah-tengah antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya, gitu. Boleh nggak nambah lagi kader yang tidak langsungnya? Tapi kalau misalkan ada kader utama yang lebih bagus, kenapa nggak menggantikan dalam tanda petik menteri-menteri di kabinet sekarang yang kurang maksimal misalkan. Satu, yang kedua, mungkin Bu Mega juga nanya, Pak Hasso ini gimana kabarnya Pak Prabowo nanti? Nah bisa juga kan seperti itu. Saya kemudian bisa juga bahasanya soal ini gimana nanti hati para presiden lain kalau Pak Prabowo ketemu saya di mana posisi duduknya kalau misalkan kita ketemu bareng-bareng, karena biar bagaimanapun Pak Prabowo pengen dikenal juga sebagai presiden pemersatu yang bisa memastikan semua para presiden ini bisa bersama dalam satu meja seperti itu. Oh iya Bu, nanti saya siapin yang ini Bu, semacam itu, aman Bu, tenang, pokoknya Ibu nggak usah khawatir. Saya kira bahan-bahan toppingnya gitu begitu. Tapi 2029 masuk, tapi mungkin belum yang utama Mas Bremana. Seperti itu. Tapi PDIP minimal sudah mikir nih, Pak Prabowo lagi atau siapa ya, Wapres siapa dari misalkan PDIP, kalau memang ada yang Vice President look gitu kan, kenapa enggak gitu. Ya bertanding secara sehat, tinggal Pak Prabowo nanti milih mana yang paling solid, paling kokoh menguatkan kaki-kaki politiknya di hadapan masyarakat saat Pilpres digelar. Nah tadi yang menarik Mas Agung, Anda sampaikan kalau misalnya Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini semakin dekat, kemudian bagaimana dengan Pak Jokowi gitu kan? Sekarang wakilnya anaknya Pak Jokowi, terus kemarin juga
sedikit banyak tentunya peran Pak Jokowi untuk kemenangan Pak Prabowo juga besar seperti itu. Gimana Mas Agung melihatnya? Ya, karena politik dinamis, ya bab Presiden Jokowi dengan misalkan Wakil Presiden Gibran itu kan memang 2024 dan memang ada fakta historis di politik kita bahwa di term kedua itu wapresnya selalu beda, Mas Bremana. Pak SBY dengan Pak JK, kemudian dengan Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi dengan Pak JK, kemudian dengan Pak Maruf Amin. Nah, ini Pak Prabowo ini akan mengikuti linear semacam itu yang beda, sehingga Mbak Puan ada peluang juga kan mendampingi. Karena kemungkinannya kalau lihat fakta historik itu memang untuk periode kedua agak berat Wapres ini bisa berdamping lagi karena kebutuhan dan tantangan politiknya berbeda jauh. Kan kalau kita memilih menteri saja tuh matriks elektoralnya banyak, apalagi seorang wakil presiden. Misalkan dalam tanda contoh Pak Prabowo ini kan dikenal sebagai figur nasionalis. Nah, kebutuhan beliau akan figur misalkan santri itu kan cukup tinggi saling melengkapi. Tapi nggak apa-apa juga nasionalis seperti halnya sekarang Mas Gibran semacam itu. Jadi siapa figur nasionalis? Nah, bisa saja Mbak Puan, Mas AHY misalkan atau Mas Gibran lagi. Tapi tergantung situasi politik hari ini. Kalau misalkan hari ini memang dalam tanda petik keluarga Solo terus mendapat serangan bertubi-tubi, ya saya agak pesimis Mas Gibran bisa menjadi pendamping kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa ya, asal memang manuver-manuver taktis Mas Gibran dan keluarga Solo itu bisa menepis serangan tersebut, memastikan mereka punya posisi tawar politik. Dalam artian misalkan Mas Gibran gabung ke partai. Tapi kalau Mas Gibran sampai sekarang misalkan belum dan partainya tidak misalkan lebih solid dari PDIP, Pak Prabowo bisa melirik-lirik Bang Andreas sama calonnya nanti kan, karena lebih seksi secara elektoral di 2009 nanti. Walaupun memang ada peluang yang lain, karena di Kim Plus juga ini kantrian juga panjang Mas Bremana ya. Karena masing-masing ketumnya juga melirik nih. Ini saya udah umur segini kok belum wapres, sementara yang muda udah jadi wapres kan seperti itu. Jadi saya melihat ya Pak ya. Belum pemurupuknya ya. Itu dia. Jadi topiknya mungkin 2029 saya kira dibahas tapi nggak akan mendominasi. Yang paling dekat memang soal stabilitas nasional dalam konteks pemerintahan ya. Bagaimana kinerja pemerintah hari ini di bidang ekonomi bisa lebih baik. Terus ada menteri-menteri yang problematik, PDIP bisa ngambil peran di mana seandainya ada reshuffle misalkan seperti itu. Dan soal kasus-kasus hukum yang mengitari kader-kader PDIP, saya kira juga itu akan menjadi bahan pembicaraan yang cukup akan banyak dibahas macam itu. Baik, saya ke Pak Andre terlebih dahulu. Sebelum kita closing, Pak Andre masih jauh ngomongin soal Wapres, tapi harapan terdekat untuk pertemuan kedua tokoh ini dari PDIP seperti apa, Pak Andre? Ya, saya kira pertemuan yang akan datang itu ya pasti pembicaraan yang ya tadi nasi goreng dengan bumbu-bumbunya yang pas, yang tentu itu untuk yang kalau tadi Mas Daniel selalu katakan bahwa nasi goreng itu adalah makanan rakyat, ya untuk hidangan untuk bukan hanya mereka berdua, tapi kemudian untuk rakyat, dalam arti bahwa ya apa yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ya bagaimana bangsa ini ke depan. Jadi artinya lebih substantif gitu pembicaraan itu, lebih apa adanya, lebih bagaimana melihat problem-problem yang dihadapi Pak Prabowo di dalam, Ibu Mega melihat dari itu tadi helikopter view dari luar, tapi memberikan masukan-masukan yang apa adanya, tidak sekedar hanya yes man, ya bapak, tetapi juga menyampaikan apa adanya. Tentu saya kira itu juga akan sangat bermanfaat baik untuk Pak Prabowo maupun untuk bangsa. Baik, kalau dari Bang Daniel seperti apa Bang Daniel, kalau dari Gerindra? Ya, tentu kami berharap Ibu Megawati, pertemuan Bu Megawati dan Pak Prabowo itu bisa menghasilkan jalan baru bagi rakyat banyak. Jadi ada saran, ada masukan, ada kritik dari Ibu Megawati yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Itu akan menjadi jalan baru yang positif untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian kedua, kenapa masukan dari Ibu Megawati itu penting? Gitu. Bu Megawati kan selama ini termasuk yang konsisten menjaga
demokrasi kita agar tetap sehat, dan saya secara pribadi mengakui itu. Dan di balik sikap keibuan, kemudian agak sulit berkompromi, ya, itu memberikan ruang buat demokrasi kita supaya bisa dijaga dengan baik. Karena dan harus diakui untuk beberapa momentum kekerasan dalam Ibu Megawati, dalam tanda kutip kekerasan sikap beliau itu menjaga demokrasi kita, dan Pak Prabowo terus terang menghormati sikap itu. Karena kita memang membutuhkan check and balance dalam konteks demokrasi, dan selain tentu pastilah Bu Megawati dan Pak Prabowo mementingkan kepentingan rakyat banyak, kepentingan nasi goreng untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini dia yang menarik ya, saya mengutip dari Bang Daniel, semoga nasi goreng yang dimasak oleh Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini disukai semua rakyat, baik untuk semua rakyat, kesepakatan yang dihasilkan juga semuanya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Andreas, Bang Daniel, Mas Agung sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat.